MGA. Bab 439 Jiang Yini. Saat menghadapi situasi itu, Chu Feng hanya bisa dengan tenang tersenyum. Terlalu banyak hal tidak adil di dunia. Berapa banyak orang yang mengerti kebenaran masalah, dan yang disebut karakter keadilan. Itu adalah kebohongan orang-orang tertentu. Namun berapa banyak mata orang yang dibutakan oleh mereka? Karena itu, ia tidak lagi peduli dengan pendapat dunia karena orang-orang di dunia itu bodoh. Mereka tidak dapat menentukan kebenaran dan kebohongan. Jadi, dia hanya peduli pada orang yang dia sayangi. Dia, Chu Feng, tidak hidup untuk kehidupan dunia. Dia hidup untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang dekat dengannya. Jadi, bahkan jika semua orang di dunia mati, apa hubungannya dengan dia? Dia hanya melakukan hal-hal yang menurutnya benar. Dia hanya melakukan hal-hal yang dia sukai. Jika orang-orang di dunia merasa bahwa tindakan Chu Feng tidak benar dan memandang Chu Feng sebagai orang jahat namun Chu Feng bahagia, dia hanya akan mengakui bahwa dia adalah orang jahat. Asteris walalala. Tiba-tiba, di langit yang tenang di sekitar Chu Feng, garis-garis cahaya biru tiba-tiba muncul. Rantai formasi roh tebal yang tak terhitung jumlahnya muncul ke udara dan dikelilingi dari segala arah. Dengan hanya berkedip, mereka mengunci Chu Feng dan Ziling di dalam. Itu adalah formasi besar, formasi roh yang sangat kuat, yang membutuhkan kekuatan gabungan dari banyak spiritis dunia jubah biru agar dapat diselesaikan. Setelah formasi roh itu diletakkan, puluhan tokoh juga muncul. Mereka muncul dalam garis pandang Chu Feng dan Ziling. Orang-orang itu semua ada di alam surga. Bahkan ada beberapa di tingkat 4 dari alam surga. Dan mereka semua mengenakan pakaian dinasti Jiang. Omong kosong. Saat itu, Chu Feng secara tersembunyi mengutuk karena apa yang mereka lakukan terlalu cepat. Hampir pada saat yang sama ia bereaksi terhadap semua yang terjadi. Pelariannya sudah disegel. Jelas, mereka sudah mempersiapkan sejak dini dan metode mereka sangat berkelas. Dia bahkan tidak mendeteksi jejak ketidaknormalan, apalagi bisa bertahan. Chu Feng, Ziling, apakah kalian berdua tahu mengapa kami perlu menangkapmu? Tepat pada saat itu, seorang lelaki tua menonjol. Rambutnya seputih salju, matanya seperti elang, dan auranya sama dengan kepala beberapa kekuatan besar, berada di tingkat kelima dari alam surga. Satu di tingkat kelima ranah surga, beberapa di tingkat keempat ranah surga, dan lusinan ahli ranah surga. Formasi itu benar-benar terlalu kuat. Menghadapi sesuatu seperti itu, dengan budidaya Chu Feng saat ini, dia jelas merasa agak tidak berdaya. Pergi, kalau tidak kamu semua akan mati di sini. Namun, dalam situasi seperti itu, Ziling tidak takut sedikit pun. Pupilnya yang berwarna ungu muncul dan lapisan gas berwarna ungu mengelilingi tubuhnya. Dia melepaskan kekuatan tubuh surgawinya. Pada saat itu, ketika kekuatan tubuh surgawi muncul, seluruh sikap Ziling menjadi sangat berbeda. Meskipun kultivasinya hanya di tingkat ke-9 dari ranah mendalam, ketika dia berdiri di sana, dia memancarkan suasana yang tidak dimiliki orang lain. Seolah-olah dia adalah raja daerah itu. Dalam hal bantalan luar, dia lebih unggul dari semua ahli dinasti alam surga. Metode yang sangat kuat, kekuatan ini yang benar-benar berbeda dari yang lain. Sepertinya Anda telah mengembangkan teknik misterius terlarang, dan Anda bahkan mengolahnya dengan sangat baik. Petik 2. Ah, dengan bakat yang begitu bagus. Bahkan jika kamu biasanya berkultivasi, kamu akan memiliki masa depan yang hebat. Tetapi Anda harus berjalan di jalan miring. Benar-benar memalukan. Petik 2. Pria tua berambut putih itu tersenyum sambil menatap Ziling. Meskipun dia merasa sedikit kagum dengan perubahan Ziling, dia tidak panik. Sebaliknya, selalu ada senyum ringan yang mendominasi di sudut mulutnya. Seolah-olah dia selalu merencanakan dan mengendalikan situasi. Pada saat yang sama, dia juga menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Jika kamu tidak bergerak, kamu ingin mati. Namun, Ziling saat ini juga tidak menyia-nyiakan kata-kata. Dengan pikiran, gas berwarna ungu itu seperti binatang buas yang kejam dan ganas. Dengan semburan tangisan, ia terbang menuju rantai formasi roh di sekitarnya dan ingin membuka formasi. Hanya level 9 dari dunia mendalam. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Petik 2. Namun, menghadapi serangan Ziling, orang-orang dari dinasti Jiang tidak takut sedikit pun. Mereka bergerak pada saat yang sama. Dan dengan formasi khusus, kekuatan surga yang tak terbatas menjadi dinding kedap udara dan mengelilingi Ziling dan Chu Feng. Berhenti, namun, dalam sekejap kedua belah pihak bersiap untuk menggunakan serangan yang kuat untuk bertukar pukulan. Teriakan sengit seorang wanita tiba-tiba terdengar dari langit. Dan setelah mendengar suara itu, para ahli dinasti Jiang buru-buru menghentikan serangan mereka dan membubarkan formasi roh yang ada di udara. Melihat itu, alis Ziling sedikit terangkat dan muridnya yang berwarna ungu yang indah kembali ke keadaan semula. Pada saat yang sama,
gas berwarna ungu yang mengelilingi tubuhnya juga kembali. Pada saat itu, Chu Feng bergeser ke udara dan berhenti di depan Ziling. Dia menempatkan kecantikan dengan temperamen yang keras di belakangnya. Dia melakukan itu karena dia tahu bahwa bahkan jika pria tua berambut putih itu tidak banyak, wanita yang berteriak keras tadi adalah karakter yang paling sulit untuk diurus. Memang, tak lama setelah teriakan sengit itu terdengar, celah terbuka di rantai formasi roh yang tersegel. Dan dari celah itu, seorang wanita berpakaian emas yang tinggi, memiliki depan dan belakang yang menonjol, dan juga memiliki sedikit ungu, berjalan masuk. Usia wanita itu tampaknya baru saja melewati 20. Dan meskipun penampilannya tidak bisa dikatakan sangat indah, dia sama sekali tidak buruk. Namun, di depan Ziling, kecantikan kecil yang luar biasa, dia tampak agak biasa. Tapi sosoknya sangat bagus, juga. Tubuhnya mengeluarkan udara yang berbeda dari orang banyak. Pesona uniknya membuat orang merasa sangat nyaman ketika mereka memandangnya. Putri. Pada saat itu, dalam formasi, suara seperti guntur terdengar dari para ahli dinasti. Ketika para ahli alam surga menghadapi penampilan wanita muda itu, mereka semua tidak bisa menghindari berlutut untuk menyambutnya. Ekspresi kecil muncul di wajah mereka, dan bahkan pria tua berambut putih dengan kultivasi di tingkat kelima ranah surga tidak terkecuali. Pada saat itu, identitas perempuan itu juga dikonfirmasi. Jelas, dia adalah jenius nomor 1 dari dinasti Jiang, Jiang Yini. Budidaya tingkat 6 ranah surga, sebanding dengan sesepuh tertinggi sekolah Dewa Api. Namun, penatua tertinggi sekolah Dewa Api telah berkultivasi selama puluhan tahun. Umurnya hampir 100 saat berada di tingkat ke-6 ranah surga. Tapi wanita itu, dia baru berusia 20-an namun dia sudah memiliki prestasi saat ini. Bisa dilihat bahwa bakatnya benar-benar luar biasa. Di depannya, Jie Qingming atau Su Zongyu tidak akan berani menyebut diri mereka jenius. Tetua, mundur, saya memiliki beberapa hal yang ingin saya obrolkan sendiri dengan Brother Chu Feng. Jiang Yini melambaikan tangannya. Sesuai keinginan kamu. Sebagai tanggapan, tidak satupun pakar dinasti Jiang menentang kata-katanya. Mereka buru-buru melepaskan rantai formasi roh dan mereka tertib berdiri di cakrawala jauh. Saat itu, Chu Feng sedikit mengerutkan alisnya. Meskipun rantai formasi roh yang sangat kuat tidak ada lagi di sana dan puluhan ahli alam surga semua mundur, meninggalkan seorang wanita muda lajang di depan mereka. Chu Feng tahu bahwa wanita bernama Jiang ini kemungkinan bahkan lebih berbahaya dan menakutkan daripada pembentukan rantai dan puluhan ahli ranah surga dinasti. Chu Feng, apakah kamu tahu sudah berapa lama aku mencarimu? Jiang Yini bertanya dengan acuh tak acuh. Semuanya dilakukan sendiri. Jika Anda ingin membunuh atau memotong, lakukan pada saya. Itu tidak terkait dengan Ziling. Chu Feng berbicara. Chu Feng, kamu, titik. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah kecil Ziling langsung berubah dan dia tidak bisa menekan rasa cemasnya. Dia ingin menonjol untuk mengatakan sesuatu, tapi tangannya dengan erat diraih oleh Chu Feng dan dia ditarik kembali olehnya. Pada saat itu, karena alasan tertentu, Ziling secara naluriah mengambil kembali kata-kata yang ingin dia ucapkan. Seolah tidak peduli seberapa kuat dia. Ketika dia berada di samping Chu Feng, dia hanya bersedia menjadi gadis kecil.